sebenarnya pada basicnya ya hampir sama sih ya, dimana kita akan ada lamaran meminta pada orang tua si pengantin wanita ketersediaan di mana anaknya dibolehkan nggak untuk kita nikahkan gitu. Tapi memang ada perbedaan di sini karena di negara Turki laki-laki ketika melamar wanita mereka akan ditanya apakah kamu sudah wajib militer. Nah si pria itu harus sudah wajib militer gitu. Coba aja kalau dia ke Turki sebelum nikah ya, kan dia diceritain dulu pasti. Tapi spesial banget tuh wanita Turki ya. Banyak banget lagi tradisinya. Dia juga kemarin pas diceritain ada tradisi itu lucu juga gitu, cowoknya sampai datang ke rumah ngetok pintu, tapi kalau misalkan diketok terus datang nggak dibuka, malah si cowoknya yang harus ngasih angpau. Nah kalau si cowoknya nggak ngasih angpau ya nggak buka tuh pintunya. Paling kaya 2000 tahun lalu berarti Yesus. sebelum Masehi apa sudah Masehi? Sebelum Masehi 1000 tahun. Berapa? Tahun Tahun berapa tepatnya? 3000 tahun. Oh berarti sekitar 1000 SM ya? 1000 Iya. Tahun 1000 sebelum. Biasanya sampai ke 8500 BC sebelum Masehi. Tapi yang ini yang kita lihat sekarang berdiri tahun 1000 sebelum Masehi. 3000 tahun sejarah di sini. Itu peradaban sebelum Mesopotamia ya berarti ya? Mesopotamia lebih awal. Mesopotamia. 12.000 sebelum Masehi ada kota kuno. Nah, dalam salah satu perjalanan kami di Turki, kami singgah ke kota Efesus. Di mana kota Efesus juga banyak histori yang terjadi di sana ya. Di mana Efesus ini adalah kota modern tadinya. Pusat perekonomian terdapat di sini gitu. Efesus ini juga berseberangan dengan Yunani juga. Jadi makanya kota Efesus ini sangat kental dengan mitologi Yunani dulu. Banyak patung-patung dewa zaman dulu lah juga yang terdapat di kota Efesus ini, dan tempat-tempat hiburannya juga ya hampir sama seperti kota-kota Eropa kuno dulu ya juga gitu. Efesus jadi kaya sekali karena pelabuhan ini adalah paling aman pelabuhan. Oh berarti tadi Di ini pusat Laut Mediterania. pusat perdagangan. Ya, pelabuhan dagang di sini. Kapal-kapal yang datang dari Mesir, dari Italia, dari Spanyol, dari Yunani melewati Istanbul ke Laut Hitam. Tapi selalu berangin lihat. Waktu malam mereka masuk ke pelabuhan Efesus. Kalau datang ke pelabuhan itu harus bayar apa? Just tax. Mereka pajak. Mereka masuk ke kota kuno, lapar, mau ganti baju, mau menginap, mereka bayar ke kota kuno Efesus. Di kota kuno Efesus tidak ada tanah datar, tidak ada orang petani. Waktu orang datang ke kota kuno, mereka buat ekonomi, bawa uang. Waktu pelabuhan diisi oleh tanah liat, kapal-kapal tidak bisa datang ke sini. Udah nggak bisa, udah ditutup. Karena itu kondisi ekonomi Menurun. Efesus menurun dan pelan-pelan orang pindah ke negara kota lain, kerajaan lain. Oh, iya karena Nomor satu karena udah nggak jadi kota perdagangan lagi ya. Ya, dan abad 100 setelah Masehi jadi di Efesus dan Hierapos jadi dua gempa bumi paling besar. Oh, pernah terjadi gempa. Berapa skala Richter saat itu? Iya, karena itu tiang-tiang ini bangunan ini namanya besar. Kaisar Hadrian yang kita lihat di Teater Roma itu Kaisar Hadrian. Setelah gempa bumi itu datang kan uang dan bilang tolong berdiri lagi dibangun lagi kota-kota ini. Dan itu kita lihat senang sekali di sini ya kan. Di sini banyak peninggalan sejarahnya. Apalagi saya tertarik dengan sejarah kan. Terus ya ini apa? Patung apa? ini
aliran air keluarga Memnius. Memnius? Memnius. Ya. Keluarga Memnius adalah wali kota Efesus. Oke. Karena itu ada patung-patung keluarga Memnius atas keran air. Lo tau nggak Memnius? Saya nggak tahu sama sekali bos yang tentang News itu berita. berita. Masa begitu dong nggak tahu lo berita? Kota Lintar kirain kesini banyak cewek. Kota ini ya, batu-batu semua ya, batu peninggalan semua ini kan. Iya. Bang, Ini fungsinya. Nah ini kan batu-batu nih. Minta kan kemarin di sebelumnya gue pernah timbun pakai pasir. ya Nah ini gue timbun pakai batu-batu ini ntar. janganlah bos, cewek. Karena otak cewek mulu lintai. Perlu ditimbun pakai batu nih orang. Sakit perutnya. Ya itu apa bukan sama sakit perut? Hah? Pokoknya mending di sini ini biar wawasan lo tentang sejarah tuh makin bagus, makin bertambah gitu loh. Aduh. Tapi ini Jakarta ada juga sih bos, ada. Di mana? Bangunan-bangunan yang udah diruntuhin. Iya kan? Puing-puingnya. Ya, cuma ini beda. Ini kan tempat ini- bersejarah. Ini gitu. sudah ada sebelum Masehi, betul kan? Sebelum Masehi, zaman masih Yunani kuno dulu yang tinggal di sini, peradaban Yunani yang tinggal di sini, belum Romawi. Tahu, makanya batu-batu ini batu-batu yang kuat. Lo tau nggak satu batu ini berapa? Sekitar 2 ton. Terus kalau tempat-tempat yang Lo kan 2 ton kan? terus kalau di sini tempat-tempat cewek itu di mana? Ada di sini juga. Ternyata ada. Inisiatif. Saya kan lo makanya ini bukan tempat cari cewek bentar. Saya ini kalau saya. Iya. Ini bukan cari tempat cari cewek bentar nanti gua gebuk bentar ya. Masa ini bukan tempat cewek. Sebentar nih orang lo jadi ngambek nih. Ya bu, maaf bu. Pinter dimarah-marahin. Bapak. Dia kemarin cari jodoh dia. Ini kesini tuh untuk baby moon ya, untuk bayi ya, biar dari di perut dia udah ngerasakan pengalaman ke luar negeri. Sekalian selintar ke jodoh. Benar. Kalau mau cari jodoh nanti aja, bayar aja sih selintar ongkos. Kemana gitu? Krusial kayak gitu kan? Iya pak. Nah, Kan itu. kali aja ada yang bisa dibawa pulang. Oh, ya dibawa pulang. Sama-sama saya. Mas sorry mas ya jadi riwo tahu kan riwo kan? Iya heran saya ini keluarga saya kok keluarga nggak driver gila cewek tuh mulu heran saya. Harus berjuang segala sesuatu juga. Emang nyari jodoh gampang. Jodoh itu di tangan Allah. Kita sebagai manusia cuma bisa ikhtiar. Lagi pula kan diri ke Turki sama kakak untuk cinta abadi Leslar, bukan biro jodoh nyari jodoh untuk Lintar. Beda, lar amat tar. Riwuh jodoh. Udah sabar, usaha aja dulu, usaha. Tapi maksudnya jangan gedebak-gedebuk nih si Lintar sampai nggak nafsu makan begitu, dia pusing liatnya. Ya jujur gue kasihan sama Lintar. Gue tuh nggak, apalagi gue kadang nggak tega nih liat orang, walaupun gue tahu peluang dia untuk bisa dapatkan cewek Turki itu bahkan nggak sampai 0 gitu peluangnya, minus gitu. Cuma ada sisi kemanusiaan gue lah yang mana gue pengen banget ngebantu Lintar untuk mengatasi masalahnya, untuk mewujudkan keinginannya saat itu. Cuma gue juga bingung, gue kan punya kapasitas untuk ngebantu orang gitu. Nah sayang, ini perpustakaan Efesus di kota Efesus ini. Jadi ini sempat menjadi destinasinya Marcus Aurelius dan Cleopatra ketika lagi
honeymoon. Honeymoon, iya mereka honeymoon juga dulu jalan-jalan. Ini tadi jalan yang tadi kita jalan lewatin tadi sayang. Sama yang lalu mereka ke perpustakaan itu. Berarti zaman dulu orang kerajaan dulu suka baca juga ya. Iya, makanya perpustakaan itu. Makanya mereka cerdas-cerdas juga sih. Bayangin kalau nggak cerdas mereka nggak bakal bisa bikin bangunan yang sekuat dan setahun ini. Sampai sekarang aja kakak nggak habis pikir nih masangnya ini gimana nih masang bebatuan ini bisa jadi bangunan yang kokoh sampai berabad-abad. Terus bangunan yang bisa dibilang bentuknya itu menarik gitu. Sayang, kita udah disuruh pulang. Oh iya sayang. Sudah. Terus balik aja lah. Nah bro, Mau cepat pulang. bro, Ya, ini masih banyak yang bisa diekspor buat tempat-tempatnya bro. emang bagus ya. Coba yang zaman dulu kok tinggal di zaman dulu gimana tuh? Serang. Kok seram? Oh iya. Zaman dulu enggak dong, zaman dulu Bagus. bagus ini indah. Oh iya indah. Nggak tercemar sama polusi udara, efek rumah kaca, asri. Ini nggak ada kaca, mereka nggak pakai. Iya sebenarnya sih nggak ada kaca. Ya, bagus kita cabut ya. Cabut-cabut dulu. Si bos ini. Iya. Aja makanya. Ntar juga pas mau pulang balik lagi. Gimana dia tiket? Alasan lo doang ini kan karena lo nggak pengen di Efesus banyak batu-batuan nggak ada ceweknya terus lo merubah destinasi kan lo sepasang malas gitu lintar aduh nggak mempan sama gua Tapi benar kan Pak Bos? Bu Bos. bener apa? Itu. Apa? Yang tempat itu kan batu-batu doang Pak Bos. Maksudnya ya tolong lah. Tolong apa? Cari tempat yang ada ceweknya. Selintar naon? Masa? Itu jangan bahas di sini. Kamu kenapa tahu mulu kamu? Kamu kenapa, Lintar? Nggak tahu kenapa, hah? Orang kita lagi bahagia semuanya pada happy senang-senang di sini kok lo pada kok lo cemberut? Hah? Kemarin tidak dapat cewek, dapat jodoh. Tujuan lo kan itu untuk nggak usah banding-banding gitu dong. Lo tuh kenapa tujuan di sini tuh untuk have fun semuanya. Jalan-jalan. Happy, senang-senang. Kenapa lo ngincar cewek? Hah? Kan di sana banyak di Indonesia produk lokal. Lagi sih, udah. Gue betul baru dapat kabar sama Erkan. Kalau untuk nikah di sini tuh susah, rumit, sulit. Biayanya gede. Udah gitu, lo harus wajib militer. Nah, belum lagi orang tua tuh punya kendali penuh atas anaknya. Jadi kalau seandainya lo nih, lo udah bikin cewek itu jatuh cinta sama lo, tapi kalau orang tuanya nggak setuju, lo ditolak, nggak bakal diterima. Mampu lo? Hah? Kalau ditanya sama bokapnya, punya apa lo? Punya ini nggak? Punya rumah mewah nggak? Mobil mewah nggak? Apa? Hah? Belum lagi tuh, lo tau nggak? Dalam satu hubungan itu yang penting banget, aspek Komunikasi. penting itu apa tuh? Komunikasi itu aspek penting. Masa komunikasi? Gimana pakai lo ngomong? komunikasi sama pasangan lo ntar? Gue tanya, lo ngomong bahasa Inggrisnya cuma tahu yes, no thanks. Apa lagi yang lo tahu? Gimana cara lo ngobrol sama itu cewek itu? Hah? Jadi pikir pakai kalau kata bokap gue tuh pakai OTAK. Iya. Jadi jangan lo serta merta mengikuti nafsu lo doang. Ya bisa jadi. Mungkin karena Lintarnya lagi galau kali. Semua orang juga kan pasti pernah ngerasain galau. Cuman dia ini nggak paham.
Jadi nggak ngerti nih sama yang satu ini nih, Lintar. Lintar, nggak paham dia ini sama ini. Ya Lintar, doa aja. Doa apa yang mesti diperbaiki. Udah berjalan usahanya, ikhtiarnya. Itu. Kalau mau dapet jodoh, makan gak nafsu, apa-apa dibikin pusing ya susah gimana mau ketemu sama jodoh. Kalau gitu ceritanya, ngurusin si Lintar mulu, bukan cinta abadi Leslar, cinta abadi Lintar. Sakıp Sabancı. Apa itu? Sakıp Sabancı adalah Coba salah kesini, satu sini. orang kaya, terkaya di Turki. Sakıp siapa? Sakıp Sabancı. Oh, Sakıp. Sakıp Dia Sabancı. tinggal di Sakıp. bangunan ini. Tapi dia menasihati kalau saya meninggal, bangunan ini harus jadi museum. Dan Ini awalnya apa? Ini awalnya awalnya rumah dan rumah orang terkaya di Turki. Sakıp Sabancı. Dia punya fabrik, dia punya bank semuanya. Dan setelah dia meninggal, mengganti fungsi museum. Sekarang di dalamnya ada koleksi kaligrafi dan lukisan. Keluarga dia memindah di samping museum ini. Mereka tinggal di samping. Kiosk ini, museum ini namanya Museum Berkuda. Karena di halaman ada dua patung kuda. Yang satu ini, yang satu di bawah. Ketika naik ke sini kita lihat. Iya. Berarti orangnya udah nggak ada sekarang? Terus anak-anaknya? Anak-anak? Anak-anak dia punya 3 anak, tapi semua anak sakit. Dan ada kalimat dari Sakıp Sabancı. Dia bilang, saya punya pabrik mobil, tapi saya belum pernah beli sepatu untuk anak saya. Karena anak-anak tidak bisa jalan kaki. Kenapa? Sakit. 3 anak, semua sakit. Ya. Kenapa Lintar kenapa dulu? Kenapa Lintar? Masa nasib saya nanti seperti kuda ini, bos. Sendirian mulu. Pokoknya saya tidak mau pulang lah, bos. Loh, tapi kan walaupun kuda begini dia tetap ini, walaupun dia sendiri tetap untuk kuda ini lebih berharga dari Lintar karena kuda ini bahkan simbolik dari rumah ini loh kudanya. Udah, bos, pulang aja. Saya tinggal aja sini ya. Saya harus Tinggal di sampai sini? dapat jodoh, Pak. Aduh, kok nggak bilang dari kemarin? Pesan tiket udah PP lagi. Kalau tahu dari kemarin kita pulangnya nggak usah ada Lintar. Kan irit nanti karantina biayanya kan kalau si Lintar nggak ikut lagi.